Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wal wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul abrar amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, utama unsur DKM Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, bersama seluruh jajaran, kaum muslimin, kaum muslimat, para bilal, imam, dan ustadz-ustadz, para pemuda remaja Islam, alhamdulillah, para remaja muda kita, dan juga para remaja senja, hadir juga bersama kita pada zuhur ini, para musafir yang datang berkunjung ke Sumatera Barat, mampir di Masjid Raya ini untuk berehat sambil berwisata religi. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah, rahmat, keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah, tausiah kita zuhur ini berjudul amal ibadah yang paling utama di bulan Sya'ban. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 6 Sya'ban 1447 Hijriyah. Selaku umat Islam, insan beriman, tentu kita akan mengambil momen-momen penting dalam menjalankan ibadah, supaya kita mendapat keutamaan, keistimewaan, keagungan dalam seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan. Nah, di bulan Sya'ban ini tentu kita penting tahu selaku umat Islam, insan beriman, apa saja amal ibadah utama yang sangat penting kita lakukan. Dalam hadis yang sangat tegas dan jelas diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa amal paling utama dilaksanakan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini adalah melaksanakan puasa. Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW yang paling terbanyak menjalankan ibadah puasa selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini juga menjadi titik penting buat kita, terutama umat Islam yang wanita, sekiranya ada puasa-puasa yang belum terbayarkan, maka bulan inilah kesempatan membayarnya.
terlalu lama interval waktu diberikan Allah kepada kita untuk membayar puasa yang tertinggal pada bulan Ramadan kemarin, maka saat inilah kesempatan. Tidak ditunda-tunda lagi. Di samping kita mendapat anjuran amal utama di bulan Rajab, pun puasa kita yang tertinggal dapat terlaksana di bulan ini. Maka marilah utama kaum wanita yang merasa ibadah kita Ramadan kemarin ada yang tinggal, apa sepekan, apa 10 hari, gantilah. Karena salah satu amal yang bisa diganti adalah ibadah puasa. Bagi wanita yang selama meninggalkan ibadah sholat, di waktu dia datang bulan atau haid atau nifas, maka sholatnya tidak perlu lagi diganti. Pada saat itu wanita digratiskan untuk tidak sholat, tidak perlu diganti. Karena Rasulullah SAW hanya menyuruh mengganti puasa, tetapi tidak mengganti sholat. Rasulullah hanya menyuruh mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha sholat. Kaum muslimin, tentu juga bagi kaum muslimin atau kaum laki-laki yang kiranya ada puasa yang terganggu kemarin, mungkin karena sakit atau dalam perjalanan, maka di bulan Sya'ban ini juga kesempatan untuk mempuasakannya, menggantinya. Ini yang pertama Bapak Ibu, berpuasa. Di samping puasa sunat di bulan Sya'ban. Ada juga sebagian ulama menyebut ada pula puasa nisfu Sya'ban. Kalau itu ya masih beragam pendapat ulama tentang keutamaan puasa nisfu Sya'ban. Tapi yang jelas di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada segenap umat Islam insan beriman untuk memperbanyak ibadah puasa. Lalu amal yang kedua, ibadah yang kedua yang sangat dianjurkan bulan Sya'ban ini ialah memperbanyak zikir dan berdoa. Zikir di sini tentu zikir yang paling utama. Di samping memperbanyak juga memperbaikinya. Apa zikir yang paling utama Bapak Ibu? Dan merupakan puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan hakiki bagi seorang hamba untuk mencapai ketenangan hidup dunia dan akhirat. Zikir yang utama itu ialah Bapak Ibu memperbaiki sholat. Sholat itu adalah zikir. Zikir dan doa terbesar dalam kehidupan kita adalah sholat. Nah sekarang bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan. Sekiranya bulan Rajab yang baru sudah kita lewati, masih belum juga Bapak Ibu memperbaiki ibadah sholatnya. Karena sholat itu merupakan zikir tertinggi. Puncak zikir seorang hamba kepada Allah ialah sholat. Sedangkan puncak kesempurnaan ibadah sholat ialah apabila kita mampu menjalankan dengan cara berjamaah yang benar. Sholat berjamaah yang benar. Marilah Bapak Ibu kaum muslimin, kita perbaiki ini. Kita perbaiki kualitas sholat kita perbanyak jumlahnya. Baik, kalau yang fardunya sudah jelas, 17 rakaat sehari semalam. Kalau yang sunatnya tidak terhingga banyaknya, mau berapa kita sanggup. Lakukanlah, karena rupanya puncak kebahagiaan hakiki hanya bisa dicapai lewat ibadah sholat yang sempurna. Allah telah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar." Di situ wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah. Sungguh ingat kepada Allah. Yang paling utama,
yang paling besar, yang paling agung, yang paling istimewa, ibadah sholat. Mengalahkan seluruh zikir-zikir yang lain. Sekiranya Bapak Ibu warga jamaah berzikir sepanjang hari, sepanjang malam, membaca kalimat zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adalah kalimat zikir sepanjang hari, sepanjang malam, pagi sore kita baca. Belum mampu zikir itu mengalahkan zikir solat. Maka zikir itu adalah akan mengantarkan manusia meraih kebahagiaan hakiki. Salat, zikir utama itu mengantarkan manusia meraih kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena salat itu zikir terbesar. Dengan berzikirlah seorang hamba ini akan meraih hidup yang tenang. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan menjadi tentram tenang hatinya bila dia telah berzikir kepada Allah. Dalam hal ini salat yang sempurna. Ketahuilah olehmu bahwa berzikir kepada Allah dengan cara salat yang benar dan sempurna akan meraih manusia kehidupan yang tenang. Bukankah cita-cita hidup kita ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita tenang bahagia? Maka itu hanya bisa didapat lewat ibadah salat. Salat. Kalau sekiranya kita umat Islam, insan beriman, telah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, diiringi pula dengan salat-salat sunatnya, tapi juga belum mendapatkan kebahagiaan ketenangan, maka pertanyaannya, jangan salatnya kita salahkan, tetapi mungkin salat kita yang belum benar. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita, dalam ayat yang kita baca tadi, Utslu ma uhaya ilaika minal kitab. Artinya, bacalah olehmu, pelajarilah olehmu, kajilah olehmu apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab suci Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan sholat. Artinya kaum muslimin, perintah belajar sholat, mengkaji, memahami sholat adalah kewajiban yang berlangsung, yang berlaku buat kita sampai kita wafat. Tidak boleh berhenti kita mengkaji sholat ini kaum muslimin. Karena sholat inilah yang akan mengantarkan manusia menuju tempat yang paling bahagia, yaitu surga terbaik. Di dunia hidupnya tenang bahagia, di akhirat dia akan mendapatkan surga terbaik. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-9, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang telah menjaga, memelihara dan menyempurnakan ibadah salat mereka itu, merekalah pewaris firdaus, surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin jamaah zuhur, maka tekadkanlah diri kita bahwa puncak untuk mendapatkan kebahagiaan itu ialah lewat salat yang sempurna. Di mana salat yang sempurna itu didapatkan? Yaitu salat berjamaah secara benar. Benar cara berjamaahnya. Mengapa manusia akan mendapatkan bahagian? Karena bila salatnya telah sempurna, berjamaah secara benar, Allah dalam hidupnya juga akan menjamin rizkinya. Betapa manusia tidak akan bahagia kalau segala kebutuhan hidupnya telah Allah jamin. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan engkau perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dengan sempurna, itu berjamaah secara benar.
bersabarlah kamu dalam memerintahkannya, dalam menjaga dan mengawasi sholat mereka. Sabar yang tak berbatas, sabar yang tak bertepi. Karena untuk mendapatkan sholat sempurna, bila kamu telah melakukan hal itu, kamu perintahkan diri dan keluargamu untuk sholat yang benar. Kamu sabar dalam melakukannya, sabar yang tak bertepi. La nas'aluka rizqa. Kami tidak akan bertanya kepadamu tentang rezekimu, tetapi nahnu narzuquk. Kamilah yang akan menjamin rezekimu. Wal aqibatu littaqwa, dan akan mengantarkan kamu meraih kehidupan, kesudahan hidup yang baik bagi orang bertakwa, yaitu akan diantarkan kamu menuju kematian yang husnul khatimah, kehidupan yang bahagia, kematian yang husnul khatimah. Oleh sebab itu kaum muslimin, melalui keutamaan bulan Sa'ban, mari kita kembali mengkaji, mempelajari ibadah solat kita. Sudahkah solat yang kita kerjakan ini mengantarkan kita meraih kebahagiaan dan menuju surga terbaik? Atau sebaliknya, ternyata solat yang kita kerjakan hanya membawa kita masuk neraka. Baik neraka sakar ataupun neraka wil. Karena kita masih jauh dari kebenaran untuk menegakkan solat. Semoga kita seluruh umat Islam yang beriman benar-benar mengambil momentum bulan Sa'ban sebagai perbaikan terhadap zikir doa kita, terutama zikir solat. Karena solat merupakan puncak zikir kepada Allah Taala dan puncak meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Camkanlah banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.